Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia kripto, saya undang Anda untuk mampir nongkrong-nongkrong santai sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX untuk menikmati hidangan berupa update info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan jalan-jalan ke Twitter. Kita akan update info-info terkini seputar perkembangan ekosistem dan situasi yang terjadi di dalam proyek Pi Network, teman-teman. Jadi kita akan jalan-jalan melihat beberapa informasi terbaru tentang Pi Network yang ada di sosial media, lebih tepatnya yang ada di Twitter, teman-teman. Kita akan pertama jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P-News Media. Ini P-News Media adalah sebuah akun Twitter yang memiliki 667.000 follower. Ini memposting tentang perkembangan ekosistem Pi Network yang ada di Malaysia, teman-teman. Kalau kita lihat di sini di Malaysia, para pedagang ini membayar dengan menggunakan Pi dengan harga yang sangat murah, teman-teman, sehingga kita hanya perlu membayar sekitar 0,401394 Pi untuk membeli bahan-bahan makanan yang ada di toko, teman-teman. Jadi meskipun terdengar tidak masuk akal, namun penggunaan mata uang digital seperti Pi semakin populer di kalangan pedagang di Malaysia. Jadi dengan nilai yang sangat murah seperti itu, pembeli akan dapat membeli bahan-bahan dengan harga yang sangat terjangkau, dan para pedagang juga dapat menjual produk mereka tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Jadi fenomena ini menunjukkan perkembangan teknologi yang mengubah cara pembayaran di Malaysia dan menciptakan peluang baru bagi ekonomi digital di negara tersebut. Kalau kita lihat teman-teman, ini ada toko makanan, ini di Malaysia ini kita lihat mensupport global consensus value, di mana memberi harga pada satu Pi ini dengan harga 314.159 US dollar, teman-teman. Ini adalah sebuah fenomena luar biasa yang ada di komunitas atau ekosistem Pi Network di Malaysia yang mensupport atau melakukan pergerakan untuk merealisasikan global consensus value, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan jalan ke sebuah akun Twitter. Ini International News, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada sebuah postingan screenshot dari Vietnam. Dalam tulisannya di sini kita ada dinyatakan bahwa you don't know how lucky you are. Jadi intinya seperti kita tidak akan tahu, kita tidak pernah tahu betapa beruntungnya kita karena telah menambang koin Pi sebelum mainnet terbuka, teman-teman. Itulah yang menyebabkan hari ini banyak di antara pionir tidak sabar. Tetapi kita harus percaya bahwa apapun yang menahan kemajuan Pi Network saat ini, itu adalah hal yang akan membuatnya menjadi revolusi global yang sukses, teman-teman. Jadi Pi Network yang didukung oleh teknologi blockchain ini adalah proyek yang bertujuan untuk menciptakan mata uang digital yang mudah diakses dan digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi sebagai salah satu orang yang telah berpartisipasi dalam tahap awal penambangan, kita memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari masa depan finansial yang lebih baik, teman-teman. Jadi kita memang untuk hari ini banyak para pionir yang tidak sabar dalam menunggu open mainnet. Namun yang perlu kita sadari bahwa tanpa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di open mainnet, dan apabila terjadi sesuatu yang luar biasa pada saat open mainnet, kita akan bersyukur bahwa kita termasuk dari bagian orang yang melakukan penambangan sebelum open mainnet, teman-teman. Karena kalau sudah jaringan terbuka,
Sementara pada saat itu baru kita mulai bermain di dalam ekosistem Pi Network, maka otomatis kita akan mendapatkan koin Pi dengan harga yang sangat mahal, teman-teman. Jadi ada hal yang harus kita syukuri bahwa kita semua ini para pionir hari ini telah menjadi bagian dari sebuah ekosistem sebelum peluncuran Open Mainnet, teman-teman. Jadi kita termasuk orang-orang awal atau generasi awal yang ada di Pi Network. Memang tantangan dalam persoalan KYC serta tantangan dalam membangun infrastruktur yang kuat untuk Open Mainnet terkadang bisa membuat frustasi bagi para pionir. Namun kita harus ingat bahwa upaya ini dilakukan oleh core team untuk menciptakan sistem yang aman, transparan, dan terpercaya bagi pengguna Pi Network di seluruh dunia. Jadi meskipun ada penundaan, teman-teman, ini adalah tanda bahwa core team ini serius dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan proyek mereka. Oleh karena itu, kita harus bersabar dan percaya bahwa apapun yang menahan perkembangan Pi Network saat ini, itu adalah langkah yang penting menuju revolusi global yang sukses dan berkelanjutan di dalam mata uang digital. Kemudian kita akan jalan-jalan, teman-teman. Ini ada sebuah karikatur yang cukup menarik, yang sebenarnya merupakan jeritan hati dari para pionir. Jadi satu hal yang paling mendalam dalam hati para pionir saat ini adalah keinginan agar core team lebih mendengarkan dan berinteraksi dengan komunitas. Karena mereka ingin menjadi bagian dari perubahan dan pengambilan keputusan yang terjadi dalam proyek ini. Kalau kita lihat, teman-teman, dari artikel ini, dari karikatur ini, bagi para pionir, Pi Network bukan hanya tentang menciptakan mata uang digital, tetapi juga tentang membangun komunitas yang kuat dan inklusif. Jadi para pionir ingin mendapatkan kesempatan untuk berbagi pemikiran, ide, dan masukan mereka dengan core team, dengan harapan dapat membentuk masa depan proyek ini secara bersama-sama. Jadi kalau kita lihat ini, karikatur ini juga sebuah satir atau sebuah masukan untuk core team agar lebih terbuka tentang masa depan proyek, kemudian lebih transparan tentang Open Mainnet, KYC, kemudian roadmap dan transparansi. Ini kalau kita lihat dari karikatur ini yang diposting oleh Pi News Media, teman-teman. Kemudian yang artikel keempat, teman-teman, ini ada sebuah tulisan tetap masih dari Pi News Media bahwa hari ini kita tahu core team ini sedang membuat aplikasi engine. Jadi sebuah aplikasi yang digunakan untuk segera melakukan KYC, teman-teman. Jadi kalau kemarin mungkin banyak melibatkan manusia, ini kalau saya lihat sepertinya core team sedang menciptakan sebuah aplikasi di mana yang berjalan secara otomatis. Jadi solusi KYC Pi Network dibangun melalui aplikasi ekosistem, melalui aplikasi engine dari core team. Jadi solusi ini berusaha untuk mengatasi masalah akurasi dan privasi sambil memungkinkan skalabilitas untuk jutaan proses KYC, teman-teman. Kemudian jangkauan yang luas dan aksesibilitas yang luas. Karena kita tahu bahwa KYC merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan kepatuhan dalam proyek seperti Pi Network. Jadi kalau kita melihat dari tulisan di Twitter ini, teman-teman, dengan menggunakan Pi aplikasi engine, ini tim inti atau core team akan mampu mengembangkan solusi KYC yang dapat menangani volume yang besar dengan akurasi yang tinggi. Jadi solusi KYC yang dibangun oleh core team melalui aplikasi engine tidak hanya mempertimbangkan faktor privasi, tetapi juga berfokus pada skalabilitas dan aksesibilitas yang luas, teman-teman. Demikian, teman-teman, untuk beberapa update informasi dari Twitter. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.